Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di Tuton untuk modul ke 5 modul ke 6. Nah, modul ke 6 ini akan membahas tentang persediaan, manajemen persediaan. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dulu kita berdoa. Doa saya persilahkan. Cukup. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kuliah kita pada hari ini, yaitu tentang klasifikasi persediaan, kemudian yang kedua teori persediaan, kemudian tentang ketidakpastian persediaan. Nah, kita akan bahas itu satu-satu. Yang pertama adalah tentang teori atau konsep persediaan. Apakah di dalam bisnis persediaan itu penting? Nah, tentunya untuk menjawab ini kita bisa melihat pada konsep yang ada, baik juga di pengalaman di lapangan, bahwa persediaan itu ada biaya yang tidak perlu. Pada persediaan ini itu ada biaya yang tidak perlu. Nah, kalau ada biaya yang nggak perlu, maka ini akan berimbas pada biaya produksi yang tinggi. Nah, kalau biaya produksi yang tinggi, maka dia akan mengakibatkan harga jual yang tinggi. Kalau harga jual tinggi, sementara yang lain itu bisa mempunyai harga yang lebih kompetitif, lebih bisa bersaing, maka tentu produk kita daya saingnya akan rendah. Nah, inilah mengapa manajemen persediaan ini diperlukan, karena dalam kasus nyata di dalam dunia bisnis ini, dalam kegiatan produksi operasi, ada saja biaya-biaya yang tidak perlu, terutama yang berkaitan dengan persediaan ini. Hal ini, biaya yang tidak perlu ini akan mengakibatkan biaya produksinya tinggi, total biaya produksinya, kemudian itu akan mengakibatkan pada harga jual yang tinggi. Harga yang jual yang tinggi akan mengakibatkan daya saingnya menjadi rendah. Kemudian klasifikasi persediaan. Mengapa kita perlu mengatur persediaan? Dikarenakan ada kontinuitas input, terutama di sini adalah input yang bahan baku. Nah, input bahan baku. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Nah, mengapa perlu ada persediaan? Karena ingin menjaga keberlanjutan atau kontinuitas input. Jadi input yang terutama di sini inputnya adalah bahan baku, ini pengen dijaga supaya ketika kita mau memproduksi suatu barang tertentu, bahan bakunya ada. Kalau bahan bakunya nggak ada, ya nggak bisa produksi. Nanti proses produksinya akan terancam, terganggu. Itu idenya. Jadi mengapa perlu adanya
persediaan dikarenakan pengen menjaga keberlanjutan dari input, dalam hal ini adalah bahan baku. Kemudian yang kedua, ada kita mengenal suatu konsep yang dinamakan dengan JIT atau just in time. Nah, konsep apakah ini berkaitan dengan ketersediaan bahan baku ini? Di dalam konsep just in time ini bahan baku dapat didatangkan pada saat akan diproses. Jadi tidak tidak disimpan dalam jumlah yang banyak dalam suatu gudang atau tempat tertentu, tapi bahan baku ini dapat didatangkan pada saat yang tepat, sesaat akan dilakukan proses produksi. Nah, kalau yang tidak di JIT ini, ya supaya keberlangsungan input itu tersedia dengan baik, kontinuitasnya input itu tersedia dengan baik, maka dia melakukan penyimpanan bahan baku, disimpan di dalam gudang. Misal pabrik garment, dia memproduksi baju atau celana atau t-shirt dan seterusnya. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah kain. Nah, kainnya ini disimpan di dalam gudang pabrik tersebut. Mengapa perlu disimpan di dalam gudang? Karena untuk menjaga keberlanjutan dari input itu yang berupa bahan baku ini. Tetapi ada juga konsep di mana dia ingin meminimalkan persediaan, pengen meminimalkan barang yang disimpan. Kenapa pengen diminimalkan? Iya, karena dengan persediaan itu ada biaya-biayanya, ada biaya persediaan, biaya gudangnya, perawatan gudangnya, perawatan bahan bakunya. Kalau itu kemudian harus dijaga misalkan suatu barang tertentu, bahan makanan misalkan harus disimpan dalam kondisi suhu tertentu. Nah, disimpan dalam kondisi suhu tertentu berarti kan butuh tenaga listrik untuk mengatur AC-nya dan seterusnya, itu kan biaya. Yang tadi disebutkan di depan bahwa ada saja biaya-biaya yang tidak perlu, dalam artian tidak perlu, bisa saja diminimalisir biaya tersebut sehingga nanti total biaya produksinya menjadi lebih rendah, lebih efisien. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang klasifikasi persediaan. Di sini ada beberapa klasifikasi, ada 5. Yang pertama, persediaan menurut tahap proses, persediaan menurut nilai persediaan, kemudian persediaan menurut tujuan pengadaan persediaan, persediaan menurut jenis permintaan, serta persediaan menurut operasional persediaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah persediaan menurut tahap proses. Di sini terbagi lagi menjadi 3, karena di dalam suatu proses operasi atau proses produksi, di sana dimungkinkan ada beberapa bahan yang akan disimpan. Misalkan dalam proses saya berikan contoh yang sama saja tentang garment. Nah, dia bahan bakunya adalah kain, kemudian ada bahan-bahan penolong yang lain, misalkan zipper,
kertas untuk kain keras, kemudian benang dan seterusnya. Nah, bahan-bahan tadi itu kemudian disimpan, disimpan di dalam gudang untuk disiapkan besok hari mau diproduksi, mau diproses. Nah, ketika dalam dalam proses itu, di mana jam kerjanya hanya berapa? Dari jam 8 sampai jam 5 sore, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kemudian kemungkinan besar akan ada barang yang belum jadi atau barang setengah jadi, karena ordernya banyak. Dia mendapatkan, perusahaan itu mendapatkan order 1 bulan 10.000 misalkan, 10.000 hem. Nah, dalam 1 hari itu dia ada barang, ada bahan yang belum jadi 100%, atau disebut dengan barang setengah jadi, atau barang dalam proses, barang in process. Nah, ini tentunya juga akan disimpan di situ. Oke, sehingga ini di dalam tahap proses ini ada yang namanya persediaan barang setengah jadi. Kemudian yang ketiga, persediaan barang jadi atau produk akhir perusahaan. Ketika bajunya sudah selesai 10.000 hem tadi, atau baru dapat seberapa, sudah jadi prinsipnya 1 hem itu jadi, kemudian di packing, dikasih stiker, kasih swing tag yang itu kertas labelnya, kemudian disimpan sebelum nanti didistribusikan ke ke distributor, ke distro dan seterusnya. Dia juga mengalami penyimpanan terhadap barang-barang yang sudah jadi itu produk akhirnya. Nah, oleh karenanya di dalam hal ini persediaan itu menurut tahapan proses ada 3. Yang pertama persediaan bahan, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Kemudian yang kedua, persediaan menurut jumlah fisik dan nilai. Di sini ada 3 klasifikasi persediaan menurut jumlah fisiknya dan jumlah nilainya. Jumlah fisik itu jumlah jumlah produknya itu. Jadi misalkan tadi garment jumlah 10.000, nah jadi jumlah fisiknya 10.000 tadi. Nah, ada klasifikasi di sini, klasifikasi kelas A, B, dan C. Kelas A itu apa? Kelas A itu jika jumlah fisiknya itu sedikit tetapi nilainya tinggi. Jadi mohon maaf. Jadi persediaan kelas A ini persediaan di mana terhadap suatu barang tertentu di mana jumlahnya sedikit tapi punya nilai yang tinggi. Contohnya batu-batu mulia, kemudian logam mulia, emas, itu jumlahnya sedikit saja tetapi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kebalikan dari si kelas A ini adalah persediaan kelas C. Jumlahnya banyak tetapi nilainya rendah. Nilainya rendah. Nah, yang tengah-tengah adalah yang klasifikasi persediaan kelas B. Dia itu jumlahnya tidak banyak juga tidak sedikit. Jumlahnya adalah di antara klasifikasi A maupun B, dan juga nilainya adalah nilainya juga di tengah-tengah.
tengah-tengahnya itu. Oke, jadi itu dua tipe persediaan. Yang satu persediaan menurut tahapan proses, kemudian yang kedua persediaan menurut jumlah fisik dan nilai. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, kemudian di dalam masih dalam tema klasifikasi persediaan, di sana kita akan kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah reorder. Kita akan kembali melakukan order itu kapan? Itu reorder. Hal ini penting. Kenapa? Ya karena kita tadi tujuan persediaan ini adalah menjaga kontinuitas dari bahan baku. Nah, kapan kita harus melakukan reorder? Kapan kita harus melakukan pemesanan terhadap bahan baku lagi? Jangan sampai barang sudah habis kemudian baru pesen, kemudian datangnya 3 hari ke depan. Nah, selama 3 hari nggak ngapa-ngapain, nah itu kan mempunyai kerugian. Jadi ini reorder ini titik dimana kita melakukan pemesanan lagi terhadap bahan baku maupun bahan penolong dan seterusnya yang dibutuhkan di dalam kegiatan produksi ini. Oleh karenanya terkadang untuk menjaga supaya kontinuitas input itu tidak terganggu, biasanya disediakan sejumlah bahan pengaman atau bahan penyangga. Jadi cadangan terhadap bahan baku di dalam gudang, di mana itu digunakan sebagai persediaan pengaman atau penyangga, sehingga seandainya terjadi keterlambatan order, keterlambatan kedatangan bahan baku ke pabrik kita, maka kegiatan produksi tidak terganggu, tetap bisa melakukan kegiatan produksi. Mengapa? Ya dikarenakan ada jumlah tertentu, jumlah bahan baku tertentu yang dimaksudkan untuk menjadi cadangannya, jadi penyangganya seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan dengan persediaan itu, sehingga tidak sampai terjadi tanpa persediaan sama sekali. Nah, ini disebut dengan persediaan pengamanan atau penyangga, atau dalam istilah yang lain buffer stock atau stok penyangga. Ada yang juga menyebutnya iron stock, kemudian ada juga yang menyebutnya safety stock atau stok pengaman, persediaan pengaman. Nah, sebenarnya persediaan itu sifatnya bisa persediaan secara bebas, juga persediaan secara terikat. Jadi dari sisi sifat persediaan, permintaan persediaan ini dikenal dua macam persediaan. Yang pertama tadi itu adalah persediaan bebas atau independent demand. Apa itu independent demand atau disebut persediaan bebas? Kenapa? Karena permintaan persediaan ini bersifat bebas dan tidak terikat pada persediaan yang lain.
Jadi ada suatu permintaan terhadap bahan baku A, itu dia bahan baku A ini tidak terikat atau bebas terhadap persediaan yang lain. Sebaliknya, ada persediaan yang terikat atau dependent demand. Ini adalah persediaan yang permintaan satu jenis bahan terikat kepada bahan atau produk yang lain. Jadi dalam melakukan penghitungan kebutuhan bahan yang diperoleh, maka ini dilakukan dengan melakukan perhitungan kebutuhan bahan berbasis pada produk yang mempengaruhi produk tersebut. Misalkan dulu pernah kita bahas ada pabrik rokok, berapa sih jumlah bungkus yang mau disediakan gitu, yang mau disimpan disediakan ya, jumlah bungkusnya itu ya tergantung, terikat oleh jumlah rokok yang mau dimasukkan dalam bungkus itu ya, gitu. Jadi jumlahnya bungkusnya itu tergantung dari jumlah rokoknya itu. Oke, jadi ini yang pengertian terhadap persediaan bebas dan persediaan tidak bebas. Prinsipnya di dalam teori persediaan, mengapa itu penting? Ya karena itu tadi ya, sekali lagi ini untuk menjaga kontinuitas atau ketersediaan, keberlanjutan inputnya, dalam hal ini bahan, dijaga keberlanjutannya. Nah, di dalam persediaan ini, inventory ini tentunya akan mempunyai efek, mempunyai konsekuensi, mempunyai akibat atau dampak. Kalau persediaannya tinggi, maka biayanya juga akan tinggi, biaya persediaannya. Akan tetapi kontinuitas inputnya terjamin. Jadi di gudang itu lengkap sehingga ketersediaan input itu terjamin. Akan tetapi kalau persediaannya itu minim, tentunya biaya persediaan juga akan rendah. Tetapi bisa saja ketersediaan input ini akan berisiko atau tidak terjamin. Ini pilihan-pilihannya. Makanya untuk bisa kita mengetahui jumlah bahan yang mau disimpan, yang mau disediakan, kita bisa menghitungnya dengan konsep atau dengan teori yang namanya EOQ, Economic Order Quantity. Nah, konsep ini sangat bermanfaat dalam hal menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis. Sehingga kenapa ekonomis? Ya supaya ketika melakukan pemesanan, persediaannya nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak maka biayanya akan tinggi, tetapi juga tidak akan terlalu sedikit sehingga kontinuitas inputnya jadi berisiko. Nah, ini bisa Anda lihat syarat untuk EOQ itu pada halaman 16 di bab 6 di modul 6. Coba dilihat, silahkan masing-masing dibuka bukunya, halaman 19. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam konsep EOQ. Ada 8 di situ.
Yang pertama adalah volume permintaan diketahui secara pasti. Ini ada asumsi-asumsinya. Volume permintaan diketahui secara pasti. Jadi garmen itu mempunyai tingkat permintaan 1 bulan 5.000, bulan depan juga 5.000. Jadi dapat diketahui secara pasti, konstan, ya, konstan, juga tidak terkait dengan produk lain atau independen. Kemudian yang kedua, tidak terdapat perubahan harga beli saat harga beli bahan baku selama periode berjalan. Jadi selama periode penghitungan EOG ini tidak terdapat perubahan harga belinya. Oke. Ini yang ketiga, tidak ada perubahan biaya persediaan selama periode berlangsung. Dan yang keempat, bahan mudah dicari, dalam arti tersedia di pasar kapan saja. Kemudian yang kelima, lead time atau jeda waktu jeda itu diketahui dan bersifat konstan. Dan yang keenam, persediaan diterima secara lengkap, tidak tersedia diskon. Kemudian artinya diskon kuantitas ini diasumsikan tidak ada. Kemudian yang kedelapan, stock out atau kehabisan produk dapat dihindari. Nah, itu beberapa syarat dalam menghitung EOG, atau panjangannya apa tadi? Economic Order Quantity. Quantity jumlah, pemesanan, order yang ekonomis. Nah, apa saja biaya-biaya yang mempengaruhi dalam konsep EOG ini? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah biaya pemesanan atau order cost. Biaya pemesanan. Kemudian yang kedua, biaya penyimpanan atau holding cost. Kemudian yang ketiga, biaya tetap persediaan. Nah, dalam konsepnya ini ternyata semakin sering ordernya, jadi semakin sering pesen, maka order cost-nya akan tinggi. Kemudian tapi persediaannya jadi rendah. Kenapa rendah? Ya kan sering pesen, sehingga gudangnya nggak perlu gudang yang besar-besar. Gudangnya kecil nggak masalah, karena disiasati dengan sering pesan. Kalau setahun sekali pesan untuk keperluan produksi hem 10.000 per bulan tadi, berarti kan selama 1 tahun produksinya 120.000 hem. Nah, berapa meter kain? Misalkan satu hem 2 meter misalkan, supaya gampang hitung, berarti ada 240.000 meter kain, ya kan? Nah, kalau sekali pesan, ya maka harus gudangnya siap untuk menampung 240 meter kain. Tapi kalau pesannya ini dilakukan lebih dari sekali, misalkan sebulan sekali, maka persediaannya di sini gudangnya cukuplah hanya menampung 10.000 kalikan 2 meter, jadi 20.000 meter saja. Persediaannya rendah, biaya untuk persediaannya juga rendah, tetapi biaya untuk ordernya itu tinggi karena sering pesan. Kemudian habis itu, karena persediaan rendah, maka biaya penyimpanannya, biaya gudangnya juga rendah. Nah, itu logika-logika yang ada di dalam di dalam EOG ini. Nah, ini saya ambilkan dari sumber PowerSox, ada chart, ada graphics yang
menyatakan hubungan antara EOQ dengan beberapa jenis biaya. Ini total cost, total inventory cost, total biaya penyimpanan, itu penjumlahan antara biaya biaya angkutnya, kemudian ditambahkan dengan biaya ordernya, jadi ordering cost quantity. Nah, ini kalau dijumlah kan ketemunya total inventory cost ini. Jadi titik ini tambah ini kan jadinya di sini. Ketika di sini tambah ini ya jadinya di sini, dan seterusnya. Oke, selamat datang Mas Titik, Mbak Yuliana. Waalaikumsalam. Enggak masalah. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambar tentang EOQ. Nah, sekarang adalah gimana caranya menghitung jumlah pemesanan yang ekonomis tadi. Sekali pesanan juga berapa. Kita bisa menghitungnya dengan cara melakukan atau melakukan pendekatan EOQ, di mana di dalam konsep EOQ ini ada dua rumus. Yang pertama adalah jumlah pemesanan yang optimal itu sendiri, atau dengan simbol Q di sini, Q, T. Rumusnya adalah akar dari 2PR dibagi C. Apa itu P? Apa itu R? Nah, ini keterangannya. Sekalian saja dengan yang total persediaan. Nah, setelah itu juga ada, kita tahu total biaya persediaannya. Jadi dari EOQ ini kita bisa mengetahui paling tidak ada dua hal yang diketahui. Pertama adalah jumlah pesan yang optimal. Sekali pesan itu berapa meter kain. Nah, itu namanya jumlah pemesanan yang optimal. Q, simbolnya adalah Q. Kemudian yang kedua itu total biaya persediaannya. Berapa sih total biaya persediaannya? Itu rumusnya adalah BP, biaya persediaan, sama dengan PR dibagi Q ditambah QC bagi 2 plus K. PR itu apa? PR itu biaya pemesanan atau procurement cost, biaya pemesanan. Kemudian R apa? R itu annual requirement atau kebutuhan per periode tertentu. Kemudian sebentar, ini ada masalah. Punya Mas Didi nggak bisa dengar suara saya. Teman-teman yang lain bisa dengar suara saya? Teman yang lain bisa dengar suara saya? Halo? Oke. Mungkin Mas Didi bisa apa? Silahkan Pak Wido. Mungkin Mas Didi bisa keluar sebentar, nanti masuk lagi. Coba ya di refresh laptopnya atau handphonenya, silahkan di refresh, siapa tahu bisa mengakses lagi ya, karena teman-teman yang lain bisa mendengar, kecuali semuanya nggak bisa mendengar. Mungkin permasalahan ada pada laptop saya. Nah, karena ada yang bisa mendengar, yang lain hanya Mas Didi, ya coba punya Mas Didi di restart dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sudah sampai pada total biaya pemesanan, yaitu rumusnya PR kali dibagi Q tambah dengan QC per 2 ditambahkan dengan K. PR itu apa? PR itu biaya pemesanan atau procurement cost. Kemudian yang R nya itu kebutuhan per satu periodenya. Satu periode misalkan
1 bulan, atau periodenya 3 bulanan, atau periodenya 1 minggu, ya tergantung diketahuinya berapa. Kemudian yang Q-nya adalah jumlah pemesanan optimal. Q-nya adalah jumlah pemesanan yang optimal di sini. Jadi otomatis kita harus mengetahui Q-nya dulu sebelum menghitung ini. Dan C adalah biaya penyimpanan per unit per periode atau carrying cost. Jadi jumlah biaya penyimpanan per unitnya per periode. K adalah biaya tetap persediaan. Mari kita lihat contohnya. Ini ada beberapa bahan baku BB 1, 2, 3, 4, bahan baku 1, 2, 3, 4. Kemudian diketahui P per ordernya atau biaya ordernya. Nih, P biaya ordernya, biaya pemesanannya itu adalah Rp40.000 sekali order untuk yang bahan baku 1. Untuk yang bahan baku 2 Rp30.000, Rp10.000 untuk bahan baku 3, dan seterusnya. Kemudian yang ada diketahui yang lain adalah C atau biaya simpannya per unit per periode. Ini menggunakan periodenya per tahun. Nah, nanti kalau mau ngitung per bulan juga bisa, jika diketahui memang per bulannya. Kemudian untuk BB1 bahan baku 1 400, bahan baku 2 400, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan bahan baku itu untuk BB1 80.000, 60.000, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih jumlah sekali pesan yang optimal? Ini kan kebutuhannya 80.000. Nah, apakah langsung pesan sebanyak kebutuhan 80.000 itu satu kali pesan saja sejumlah 80.000, ataukah berapa kali pesan yang ekonomis? Nah, tadi kita sudah pelajari ada rumus Q atau jumlah pemesanan yang optimal sama dengan akar dari 2PR dibagi dengan C. Kita masukkan rumusnya. Akar dari 2 kali P. P-nya berapa? Ini kita mencari untuk yang bahan baku 1. Ini bahan baku 1. 2 kali 40 kalikan dengan R. R-nya mana? R-nya ini kebutuhannya. Ya. Kita lihat R tadi apa? R tadi adalah kebutuhan per periode. Berarti kebutuhan per periodenya kan ini. Nih, untuk BB1 nih dibagi dengan C. C adalah biaya simpannya tadi. Nih, C biaya simpan per unit per periode. Nah, kita sudah masukkan, sehingga 2 kali 40 kali 80 dibagi 400 sama dengan 4.000 unit. Jadi jumlah sekali pesan itu yang ekonomis adalah 4.000 unit. Jadi bahan baku bahan baku 1 ekonomisnya pesan untuk 4.000 unit saja, jangan lebih. Kalau lebih nanti tidak ekonomis. Nah, kalau kita hanya pesan 4.000 saja, sementara kita butuhnya adalah 80.000, maka ada berapa kali pesan? Nah, tentunya tinggal membagi saja. Kebutuhannya 80.000 dibagi dengan 4.000, sehingga hasilnya adalah 20 kali pesan. 20 kali pesan. Tuh,
asumsinya jika ada 300 hari kerja dalam setahun, maka 300 hari kerja ini dibagi 20 kali, sehingga tiap 15 hari sekali melakukan pemesanan. Sekarang tanggal 1, nanti 15 hari kemudian dari tanggal 16 melakukan pemesanan sejumlah berapa? Sejumlah 4.000 ini. Nanti tanggal 16 tambah 15 ya sekitar tanggal 31 itu pesan lagi, atau tanggal 1 kalau 1 bulan yang 30 hari. Kalau pas yang 31 hari ya tanggal 31 nya. Nah itu, jadi tiap 15 hari sekali pesan sejumlah 4.000 unit. Kalau ini kalau ini baju misalkan 4.000 unit, ya 4.000 unit kali satu bajunya butuh berapa meter? Butuhnya 2 meter, ya berarti 4.000 kali 2 meter 8.000 meter. Oke ya, dari satuannya bisa mengikuti, menyesuaikan. Ada pertanyaan, silahkan. Nah, kemudian tadi kita juga mengetahui ada 2 rumus. Yang pertama adalah rumus jumlah pemesanan yang optimal. Kemudian yang kedua adalah total biaya persediaan. Berapa sih total biaya persediaan? Oke, saya lanjutkan. Berapa total biaya persediaan? Jadi di sini berapa sih total biaya persediaan jika diketahui ada jumlah pemesanan yang tadi sudah diketahui. Oke, tadi kan sudah ada rumusnya, yaitu biaya persediaan sama dengan PR dibagi dengan Q nya tadi apa? G nya adalah jumlah pemesanan yang optimal ditambah dengan QC per 2 ditambah dengan K. Nah, tinggal dimasukkan lagi tadi P nya tadi berapa? P nya kita lihat data yang sebelumnya tadi. Oke, di sini 40.000. Kemudian kemudian dikali dengan R nya berapa? Saya balik lagi, R nya ini 80.000. Nah, dibagi dengan Q nya tadi udah ketemu ya, 4.000. Nah, baru yang ini. Kemudian ditambah dengan QC, Q nya tadi ketemu 4.000 dikali dengan C nya biaya simpannya tadi masih ingat, 400. Oke, dibagi dengan 2 ditambahkan dengan K. Biaya tetap persediaan. Dan dalam hal ini tidak diketahui, sehingga biaya total biayanya adalah ini 800.000 dari hasil yang ini PR bagi Q, dan hasil dari QC per 2 juga 800.000, sehingga totalnya adalah 1.600.000. Itu 2 hal yang ada pada teori EOQ. Yang pertama adalah jumlah pemesanan yang optimal. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua adalah total biaya persediaannya. Nah, silakan.
silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Pada kegiatan belajar 2 itu dibahas tentang ketidakpastian persediaan. Di sana disebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan adanya ketidakpastian persediaan. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi persediaan itu menjadi tidak pasti. Di antaranya adalah tingkat produksi lebih besar. Jadi ini penyebab penyerapan bahan lebih cepat atau lebih lambat. Itu disebabkan tingkat produksi lebih besar. Jadi produksinya itu lebih besar dari permintaan yang ada. Kemudian yang bisa mempengaruhi juga adanya ketidakpastian persediaan karena adanya kerusakan mesin. Mesin yang dibutuhkan untuk produksi udah haus sehingga banyak melakukan kesalahan. Misalkan kalau mesin jahit ya jahitannya jadi jelek. Karena jahitannya jelek, kemudian banyak yang salah, banyak yang vermak. Harusnya 2 meter cukup, jadi 2,5 meter kain yang dibutuhkan. Nah, jadi persediaannya malah jadi membengkak. Kemudian kualitas bahan yang rendah. Sebaliknya, kalau tadi dari unsur mesin, ini dari kualitas bahannya. Kainnya mudah rusak, misalkan terkena press, terkena jahitan, ternyata udah rusak, sehingga harus ganti atau bahannya lebih banyak lagi karena beberapa udah rusak. Persediaannya membengkak juga bisa dikarenakan adanya kesalahan proses. Karyawan kita masih belum terlatih, banyak melakukan kesalahan, atau mungkin prosesnya yang salah sehingga memakan bahan baku yang lebih banyak. Kemudian yang ke 5 adalah kurangnya pengawasan persediaan. Jadi supervisornya tidak melakukan pengawasan, pengendalian terhadap persediaan yang ada. Ya asal dikeluarkan saja bahan yang dibutuhkan, keluarkan, nggak kerasa ternyata suatu saat terjadi kekurangan. Nah, jadi ini yang membuat persediaan kita menjadi kacau atau jadi tidak lancar. Nah, hal yang kedua adalah penyebab terjadinya keterlambatan kedatangan bahan. Jadi bahan yang kita order itu terlambat datang, lead time-nya panjang atau tinggi. Apa saja yang bisa menyebabkan hal itu? Yaitu kelangkaan bahan kainnya langka misalkan. Nah, saya pikir kalau untuk garment bahan langka tidak, karena banyak pabrik tekstil. Kemungkinan kalau untuk yang di pabrik garment ya bisa saja karena kesulitan transportasi. Kenapa sulit? Naik BBM-nya, banyak ekspedisi yang kemudian menghentikan operasi
transportnya, sehingga truknya banyak berhenti dan seterusnya, karena untuk menghemat pengeluaran transportasi. Atau kemudian prosedur pembelian yang rumit. Jadi ketika kita melakukan pembelian bahan baku, prosedurnya rumit, birokrasinya terlalu panjang misalkan. Bisa juga hubungan yang kurang harmonis antara produsen dengan supplier bahan bakunya, kurang klik, kurang harmonis, sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan kedatangan. Atau bisa juga terjadinya hambatan di luar kendali, di luar kuasa kita. Misalkan terjadi bencana banjir atau taifun atau gempa, yang mana itu sudah di luar kendali, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah dirancang sedemikian rupa, dihitung EOG-nya, sekali pesan sebaiknya 4.000 unit, ada 20 kali pesan, tapi ternyata suatu saat ada taifun, suatu saat hujan deras sehingga banjir, suatu saat misalkan terjadi gempa, ya terlambat datang, barangnya sudah habis di gudang, kemudian terjadi kegagalan proses produksi. Nah, itu bisa saja terjadi. Oleh karenanya tadi perlu ada buffer stok atau stok penyangga, fungsinya untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang sedemikian ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya sebentar, ini loadingnya lama, mohon maaf. Nah, ini dia persediaan pengamanan tadi yang barusan saya singgung. Persediaan pengamanan adalah fungsinya untuk menjaga seandainya ada terjadi di luar skenario kita sudah berusaha menghitung EOG-nya, kemudian ternyata kita masih perlu untuk mengantisipasi seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ada safety stock, ini kurang T ya, safety stock itu cadangan persediaan untuk melakukan pengamanan persediaan. Supaya apa? Ya persediaan kita aman saja. Safety stock ini ya untuk pengaman sejumlah tertentu, itu dijaga persediaannya, sejumlah tertentu tidak dipakai jika terjadi gangguan terhadap persediaannya menurun dari level safety stocknya, maka safety stocknya dipakai. Ada keterlambatan kedatangan bahan baku, maka safety stocknya dipakai. Ada kerusakan yang berlebih karena mesinnya rusak atau mungkin bahan bakunya yang kurang bagus dan seterusnya, maka safety stocknya dipakai. Nah, seberapa sih sebenarnya safety stock itu? Nah, bisa kita hitung dengan rumus ini, yaitu dengan rumus alfa sama dengan 1/n dikali dengan X1 min X bar dikuadratkan. Ya kayak ngitung standar deviasi itu. Ya, kayak menghitung standar deviasi, yang mana mungkin contohnya bisa Anda lihat pada halaman 662. Nah, itu
contoh untuk perhitungan persediaan pengaman atau safety stock. Oke, mungkin untuk manajemen persediaan ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sembari menunggu, saya ingatkan ada 2 tugas ya yang sudah saya luncurkan. Kurang 1 tugas lagi. Tugas yang pertama kemarin sudah. Bagi yang belum, tolong di-emailkan ke saya di alamat email yang sudah saya tuliskan di grup my.assignment.gmail.com, yaitu tentang analisis produk dari komponen-komponen yang ada hingga sampai PLC-nya. Kemudian yang tugas kedua adalah meresum bab 7. Karena bab 7 itu teori, tolong diresum. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan bahas di modul 8 ya, di modul 8. Jadi bab 7 nya nanti tolong diresum sendiri. Kemudian tolong dikumpulkan maksimal hari Minggu ya, yang tugas keduanya nanti tolong hari Minggu sudah sudah di-emailkan kepada saya. Ditulis saja pakai Word inti-intinya, atau bolehlah mau pakai Word atau mau pakai PowerPoint, inti-intinya silahkan ya, silahkan, bebas mau pakai Word atau mau pakai PowerPoint silahkan. Yang lebih mudah bagi Anda mana, misalkan pakai PowerPoint juga boleh. Kemudian tolong maksimal dikirimkan di email yang sama, maksimal hari Minggu. Oke. Ada pertanyaan tentang tugas silahkan. Saya pikir pertanyaannya Mbak Wido sudah saya jawab. Ditulis. Kalau tugasnya ada di grup, sudah ada di grup. Tugasnya ada di grup, bisa dilihat lagi. Ada tugas 1, tugas 2, sudah saya tuliskan di sana. Xmind maksudnya gimana, Mas Didi? Pertanyaannya Mbak Suci, saya sudah melihat beberapa itu sudah masuk kemarin di emailnya, sudah masuk di email saya. Tapi saya nggak ingat apakah punya Mbak Suci sudah ada atau belum. Prinsipnya kemarin saya buka itu sudah ada sudah ada tugas yang masuk. Nanti saya ini umumin lagi deh di FB yang sudah masuk punya siapa aja, yang belum punya siapa aja, baik tugas 1 tugas 2. Kemarin sudah saya lihat, tapi saya lupa apa punya Mbak Suci ya, sudah ada atau belum. Maksudnya X-Men apa Mas Didi? Oke, tetapi tetap boleh silahkan pakai tabel diagram seperti itu, tetapi tolong ada penjelasannya juga. Kalau seperti ini tadi ya, sebagai contoh ini ya, sebagai contoh tadi ada diagram ya, sebentar, ada diagram EOG tadi kan, ada penjelasannya. Nah, tidak hanya dibuat tabelnya atau diagramnya saja, tetapi di bawah diagram itu atau di bawah tabel itu dikasih keterangannya. Boleh silahkan, tergantung kreasi Anda. Saya tidak membatasi pada pakai media tertentu, kemudian teknik tertentu, enggak. Jadi mau
mau pakai Word boleh, mau pakai PowerPoint boleh. Kemudian tulisan semua tetapi ringkas juga boleh, jangan tulisan semua tapi kayak yang di buku, ya apa gunanya. Intinya itu Anda ringkas. Nah, ringkasannya itu mau dalam bentuk tabel atau diagram, silahkan ya, malah bagus kalau bisa membuat mapping seperti itu, pemetaan konsep seperti itu, monggo silahkan. Tetapi jangan hanya petanya saja tapi nggak ada keterangan, kasih keterangan secukupnya, silahkan. Ada lagi? Oke, kalau tidak, kesimpulannya pada perkuliahan pada modul 6 ini tentang manajemen persediaan, persediaan itu dimaksudkan yang utama adalah untuk menjaga kontinuitas bahan baku, juga bahan penolong atau pembantu. Jadi kontinuitas input yang berupa bahan. Supaya apa? Supaya ketika mau produksi itu bahannya ada. Jangan sampai mesinnya udah siap, udah diservis, orangnya sudah datang, karyawan sudah datang, bahannya nggak ada. Nah, itu yang dihindari. Sehingga diperlukan persediaan di situ. Meskipun juga ada konsep di mana meminimalkan persediaan yang tadi disebut dengan CIT. Jadi persediaan di pabrik kita nggak ada, tetapi dia itu siap datang sewaktu mau dilakukan proses produksi, dia siap. Kalau itu bisa dilakukan, ya itu lebih bagus karena mengurangi biaya persediaan. Karena biaya persediaan ini akan menambah pada total biaya produksi. Total biaya produksi itu akan mempengaruhi nanti harga jual. Harga jual yang tinggi, ya nanti dikhawatirkan daya saingnya rendah. Seperti itu kaitannya. Kemudian yang kedua adalah kita perlu mengetahui jumlah pemesanan yang optimal. Bisa diketahui dengan konsep EOG ini. Nah, tadi dari konsep EOG ini kita bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah jumlah pemesanan yang optimal, termasuk di situ kapan akan melakukan pemesanan, berapa hari lagi jaraknya, berapa kali dalam 1 tahun dan seterusnya, dan total biaya persediaan. Itu saya pikir inti dari perkuliahan itu ada dua hal itu. Kita sambung lagi pada perkuliahan yang berikutnya. Nah, saya nanya, perkuliahan untuk di hari Sabtu besok ada atau tidak? Kalau tidak, mungkin akan saya jadikan untuk perkuliahan untuk besok ini, Sabtu atau Minggu. Monggo silahkan. Halo. Jadi masih ada 2 modul lagi, yaitu modul 8 dan 9. Jadi untuk kuliah tuton selanjutnya mau ada waktu untuk hari Sabtu dan atau Minggu, silahkan. Senin pada bisa, ya oke lah kalau misalkan Senin sependapat semua. Senin malam, oke, berarti Senin malam ya. Senin malam nanti kita ketemu lagi untuk tuton. Coba saya lihat, saya rangkum, nanti saya usahakan bab 8 dan 9 saya gabungin. Jadi nanti sudah semua bab terbahas kayak gitu ya.
Oke, ini ketemu lagi hari Senin jam yang sama 21.30 itu ya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat malam. Ketemu lagi hari Senin besok insyaallah di jam 21.30. Selamat istirahat. Sukses selalu. Selamat malam. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.